tunanetra. Mahkamah Konstitusi melakukan pembacaan putusan 40 gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sejumlah calon kepala daerah dibatalkan karena ditemukannya berbagai persoalan. Dari 40 perkara tersebut, 26 diantaranya dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Sebagian besar dari putusan tersebut diputuskan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 25 daerah dan salah satunya rekapitulasi ulang. MK sudah memutuskan 40 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Artinya semuanya sudah diputus hari ini. Itu ada 26 putusan yang dikabulkan sebagian, dan sebagian besar itu pemungutan suara ulang ada di 25 daerah dan rekapitulasi, dan satu lagi perbaikan untuk keputusan KPU. Sementara 9 perkara itu ditolak dan 5 perkara tidak diterima. Nah, jadi total 40 selesai, semua sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan telah memenuhi kewajiban. Kurang dari 45 hari, 310 perkara yang diregistrasi sudah selesai semua diputus oleh MK. Sementara itu mengenai dugaan keterlibatan salah satu menteri dalam Pilkada Bupati Serang, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan amar putusan sehingga KPU harus menggelar pemungutan suara ulang. Ya pemirsa, artinya ini kalau MK membatalkan, tadi sudah ada 26 yang dikabulkan ya dari gugatan. Nah, informasinya ini 24 yang PSU. Nah, apakah nanti perjalanan ataupun penyelenggaraan PSU ini juga akan berjalan objektif begitu, jujur dan lancar tanpa ada pelanggaran-pelanggaran lagi. Nah, itu yang kita bahas, bagaimana nanti ke depan PSU ini akan berjalan. Sudah ada narasumber kita pada pagi hari ini di studio, ada Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi, Mbak Titi. Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam, pagi. Tetangga, tapi ketemunya di studio. Silaturahmi ya. Selanjutnya juga ada melalui sambungan Zoom, ada Bu Betty Epsilon Idrus, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selamat pagi, Mbak Betty. Selamat pagi, Mbak Betty. Pak Sarif, Mbak Putri. Baik, mungkin saya mau ke Mbak Titi terlebih dahulu ya. Mbak Titi, kalau melihat ini ada banyak juga ya, lumayan ya pemilihan suara ulang begitu ya. 26 gugatan ini dikabulkan. Nah, ini bagaimana kualitas pilkada kita? Apakah memang kurang pengawasan kemarin itu atau seperti apa, Mbak? Catatan Perludem. Banyak faktor ya, tapi 40 yang pembuktian dari total 310 perkara yang masuk ke MK. Dari 545 daerah pilkada. Jadi kalau dari sisi angka sih sebenarnya ya rata-rata dari pilkada ke pilkada hampir sama. Nah, hanya saja kalau saat ini kan pilkadanya serentak nasional, dari 40, 24 yang pemungutan suara ulang, 15 diantaranya di semua TPS di daerah tersebut, lalu 1 rekapitulasi suara ulang itu di Puncak Jaya, dan 1 itu yang memang ada koreksi keputusan KPU karena ada salah dalam penulisan begitu. Nah, apa yang menjadi penyebab? Ada banyak faktor. 1, ada ketidakpatuhan KPU di dalam membuat peraturan teknis dalam menurunkan putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya soal menerjemahkan periodisasi masa jabatan kepala daerah yang dianggap menyimpangi oleh MK. Putusan MK terkait bagaimana cara menghitung masa jabatan. Karena kan kepala daerah itu tidak boleh lebih dari 2 periode. Akhirnya diperintahkan oleh MK untuk PSU dan mendiskualifikasi calon yang dinilai sudah 2 periode. Misalnya di Kabupaten Tasikmalaya, Kutai Kartanegara, Bengkulu Selatan, bahkan ada calon yang dimasukkan oleh MK karena didiskualifikasi KPU karena dianggap sudah 2 periode, padahal belum 2 periode, misalnya di 4 Lawang. Lalu yang kedua, ada problem terkait dengan diloloskannya calon yang tidak memenuhi syarat sebagai mantan terpidana yang harus jujur terbuka menyatakan dia adalah mantan terpidana. Misalnya di daerah seperti di Pasaman, Bovendigul, bahkan ada terpidana yang karena direkomendasikan Bawaslu diloloskan jadi peserta pemilu, padahal kan nggak boleh. Itu misalnya di Gorontalo Utara. Jadi banyak tuh soal keterpenuhan syarat calon, bahkan ada yang tidak memenuhi syarat ijazah minimal SMA, seperti di Pesawaran dan di Palopo. Jadi di sini memang ada kontribusi adalah ketidakcermatan
dan ketidakprofesionalan baik saya kira diantaranya KPU dan Bawaslu, karena misalnya di kasus Palopo yang kemudian ini bisa terjadi karena ada rekomendasi Bawaslu yang ikut juga memuluskan itu gitu. Kompleks ya. Jadi soal syarat aja SMA sampai harus ke MK begitu. Yeah. Nah ini karena pembuktian apakah paket C-nya itu valid atau tidak. Lalu yang berikut ada juga problem soal profesionalitas dan kompetensi petugas di TPS. Misalnya kalau memilih harus menunjukkan KTP elektronik, tapi tidak menunjukkan dibolehkan memilih. Ada yang menggunakan hak pilih lebih dari satu pemilih menggunakan hak pilih di TPS secara tidak berhak. Hal-hal seperti itu. Nah, termasuk yang menurut saya salah satu yang paling fenomenal di Banjarbaru, di mana pilkada bercalon tunggal tapi dipaksakan tanpa opsi kotak kosong di surat suara yang kemudian diputuskan. Jadi surat suara itu hanya ada satu pasang aja? Hanya ada satu, fotonya masih dua, tapi suara sah itu hanya dihitung kalau memilih calon yang nomor urut 1 begitu. Jadi 100% dia dapat suara sah. Sementara yang suara tidak sah 70% lebih. Nah, ini kan anomali-anomali yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau pengawasannya bagus. Lalu kemudian kemandiriannya kokoh sehingga menerjemahkan aturan sebagaimana adanya. Dan yang berikut adalah menjaga integritas sehingga bekerja betul-betul mengikuti aturan yang ada begitu. Saya ke Mbak Betty. Mbak Betty menjawab itu semua, Mbak Betty, karena tadi Mbak Titi ini kan menyebutkan ya sebetulnya gate-nya itu adalah di KPU gitu ya. KPU kan dalam artian KPU provinsi, KPU kabupaten kota juga gitu, Mbak Betty. Ya, dalam melakukan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 545 daerah tentu ada peran masing-masing dari KPU RI sebagai pembuat aturan teknis, lalu kemudian teman-teman di tingkatan provinsi untuk pelaksanaan gubernur, teman-teman di tingkatan kabupaten kota untuk pelaksanaan bupati dan wali kota. Nah, pembagian pekerjaan itu kemudian akan kita terlihat gitu ya dari sisi penyelenggaraan, dan kemudian kita tahu saat ini saya harus meralat sedikit, PSU di semua daerah itu ada 14 satker, 14 daerah. Lalu kemudian PSU di sebagian daerah itu ada 10, sebagian tidak semua daerah. Rekapitulasi ulang ada di satu daerah di Kabupaten Puncak Jaya, tidak diterima dan ditolak, itu ada 14, dan Jayapura untuk perbaikan surat keputusannya. Nah, tentu varian-varian yang sudah disampaikan oleh Mbak Titi tadi ini sudah menjadi pencermatan kami, dan kemudian akan kami turunkan dalam bentuk timeline dan juga aturan teknis yang lebih ketat kepada teman-teman satker seluruh Indonesia. Memang persoalannya ada di berbagai varian, tadi soal pencalonan, lalu juga soal TSM di satu daerah, dan juga kecermatan di saat pelayanan pemilih di KPPS. Nah, kami sedang melihat one by one, satu demi satu terkait dengan persoalan ini. Misalnya di Siak ada perintah bahwa tetap menggunakan DPT, DPTB, dan DPK yang sudah ditetapkan sebelumnya, namun meminta untuk ada satu TPS di lokasi khusus di Siak, yaitu di rumah sakit. Nah, tadi malam saya sudah cermati terkait dengan ini langsung dengan teman-teman Siak, dan kemudian memberikan arahan karena waktu penyelenggaraannya hanya 1 bulan saja, Mas Arief dan Mbak Putri serta Mbak Titi. Nah, kami juga sedang memetakan mana yang harus ditindaklanjut dengan tenggat waktu 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, dan 180 hari. Jadi saat ini sedang dipetakan, Mas dan Mbak sekalian, terus what should be done-nya, apa yang akan dilakukan, harus berkoordinasi dengan siapa, sehingga penyelenggaraan pilkada ke depan ini tidak menyebabkan ada PSU berikutnya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini, apakah pemungutan suara ulang ini kemudian beberapa calon yang mungkin verifikasi datanya tidak lolos dan lain sebagainya ini apakah didiskualifikasi? Kita harus menerjemahkannya juga ini ke depan. Apakah mereka tetap masih bisa ikut pemilihan ulangnya begitu, atau memang ada beberapa yang didiskualifikasi? Tapi nanti ya Mbak Betty, kita akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut.
Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini gimana ceritanya? Kan roda pemerintahan itu kan harus berjalan. Dengan adanya sengketa-sengketa dan butuh proses lagi pemungutan suara ulang lagi. Ini artinya apa ya? Roda pemerintahan ini berhenti dulu lah ya? Atau bagaimana ini selanjutnya? Dan apa yang harus dilakukan mungkin ya untuk menjalankan ini semua gitu? Saya membayangkan Mbak Titi gini, masyarakat kan sudah selesai puas, senang ya dengan hasil kemarin gitu. Harapannya ayo bekerja, segera buat. Aspal di aspal, cor di cor, ya kan? Terus kebijakan-kebijakan tolong direalisasiin. Tapi kalau misalnya sampai harus ada kampanye lagi nanti. Tapi gitu. Kampanyenya tidak penuh seperti sebelumnya. Kan metode kampanye banyak. Nah, yang diputuskan oleh MK itu hanya untuk beberapa daerah. Contoh, itu kampanye hanya berupa debat. Ini terutama untuk pilkada yang calonnya didiskualifikasi. Jadi waktu untuk menindaklanjuti putusan MK itu beragam. Ada yang 30 hari, ada yang 45 hari. Sama Betty tadi ya? Iya, ada yang 60 hari, ada yang 90 hari, dan ada yang 180 hari. Seperti di Pilkada Bovendigul dan Papua. Karena memang dari sisi geografis begitu ya. Nah, untuk yang didiskualifikasi karena ada pergantian pemain, itu MK memberikan kesempatan untuk debat 1 kali. Jadi bukan kampanye full. Nah, problemnya adalah MK memang dalam putusan yang tahun ini menunjukkan ketidakkonsistenan tipologi putusan. Kalau dulu ada calon yang didiskualifikasi walaupun yang tidak memenuhi syarat adalah calon kepala daerahnya, contohnya warga negara asing di Saburai Jua, atau kemudian mantan terpidana yang belum masa jeda 5 tahun di Bovendigul. Itu satu paket pasangan calon semua didiskualifikasi. Partai politik pengusung tidak boleh mencalonkan calon baru. Oh, jadi ada sanksi untuk partai politiknya juga? Dulu ya, di 2021. Nah, sekarang yang didiskualifikasi itu partai politik boleh menominasikan calon baru. Contohnya di Mahakam Ulu itu satu paket didiskualifikasi karena kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Jadi ada kontrak politik yang tidak biasa kata MK karena mengemas politik uang dengan kontrak politik yang bersifat transaksional. Nah, itu calonnya didiskualifikasi tapi partai politik pengusung boleh menominasikan pasangan calon baru. Atau kemudian misalnya di Palopo, calon wali kotanya terbukti ijazahnya tidak absah. Partai politik pengusung boleh menominasikan pengganti calon wali kota dari partai politik tersebut. Apakah calon wakilnya naik jadi wali kota ataukah calon baru. Nah, di Palopo itu unik nih, sudah beredar pamflet ya, yang akan menggantikan adalah istrinya katanya. Di Tasikmalaya juga begitu, calon bupatinya didiskualifikasi karena sudah 2 periode. Partai politik pengusung boleh menominasikan calon bupati baru yang juga sudah beredar flyernya yang menggantikan istrinya. Artinya tidak gugur satu pasangan gitu. Nah, itu dia menurut saya MK ini nanggung begitu dengan komitmen untuk menjaga kemurnian hak politik warga karena kata MK tuh logika sederhananya gini, warga tuh kan nggak salah ya, karena yang menyodorkan itu adalah partai politik dan mereka memilih. Kalau didiskualifikasi full seolah-olah hak pilih warga itu jadi nggak murni lagi karena dia nggak punya saluran politik. Menurut saya nggak gitu juga. Kalau partai sudah meloloskan calon yang tidak berhak, artinya kan partai tidak melakukan screening dan penyaringan dengan baik. Padahal dia adalah gerbang untuk menyaring calon. Atau transaksional semata juga. Ya, itu dia. Harusnya kan didiskualifikasi satu paket kalau menurut saya ya. Pertanyaannya begini, kalau misalnya partainya menganggap the game is over, misalnya begitu. Dia nggak mencalonkan. Nggak mencalonkan. Ya nggak apa-apa. Kalau dia nggak ambil tiket itu nggak ada masalah. Artinya? Artinya hanya akan berkompetisi dengan sisa calon yang ada. Kalau calonnya sisanya 1? Pilkada calon tunggal. Tetap lawan kota kosong gitu. Kan boleh pilkada calon tunggal lawan kota kosong. Tapi tidak, saya yakin 100%, kalau bisa 200%. Tidak akan ada partai yang tidak mengambil peluang untuk menominasikan calon baru. Walaupun kemungkinan ya tetap harus terbuka gitu ya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kos politik kan tinggi ya. Iya, masalah gini, tadi soal masyarakat nih sudah seneng, udah puas tinggal nunggu pembangunan. Saya kira tidak semua masyarakat juga puas. Banyak masyarakat yang gelisah ketika misalnya pelanggaran terbiarkan. Lalu kemudian calon yang tidak memenuhi syarat dibiarkan berkompetisi. Tapi ini adalah harga mahal yang harus dibayar negara, dibayar masyarakat di daerah karena ketidakpatuhan pada putusan MK, ketidakprofesionalan di dalam bekerja, dan yang kedua permisif pada aturan main. Ada ruang untuk kita menyuarakan terkait dengan kualitas demokrasi kita gitu ya Mbak Titi ya. Mbak Betty dari KPU Mbak, untuk ke depan ya, ini kan akan ada dilakukan sebagaimana teknis tadi disampaikan oleh Mbak Titi. Kira-kira jaminan profesionalisme aparatur, bukan aparatur ya, mungkin teman-teman penyelenggara KPU ke depannya Mbak,
Mbak Betty? Ya, kami rasa dari awal sejak dilantik baik KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kota itu sudah tahu, sudah ada konsekuensi yang harus dibayar saat dia menjadi penyelenggara dan akan disaksikan oleh banyak orang. Kami selalu mengatakan bahwa kehidupan sebagai penyelenggara itu seperti dalam akuarium. Nah, jaminan-jaminan inilah yang kemudian memang akan disaksikan secara bersama-sama, diawasi secara bersama-sama, baik oleh pengawas pemilu, yang pengawas pemilu juga pun akan di check out juga oleh publik begitu ya. Jadi jaminan profesionalisme saya rasa akan kembali kepada diri masing-masing dan akan disaksikan oleh banyak pihak. Apalagi ini pilkada. Nah, untuk kondisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi, saya rasa kami akan bekerja lebih berhati-hati lagi untuk merumuskan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Satker, baik tingkatan provinsi dan kabupaten kota. Tadi sudah sampaikan oleh Mbak Titi, ada pasangan yang dua-duanya didiskualifikasi, ada hanya bupatinya saja, calon bupati atau calon wali kotanya saja, ada juga yang calon wali kota atau calon wakil wali kotanya saja. Jadi kita akan cek satu demi satu sekali lagi terkait dengan putusan ini. Lalu kemudian kalau penyakitnya, misalnya tanda kutip penyakitnya adalah soal pencalonan, maka obatnya adalah ini. Lalu kemudian kalau penyakitnya misalnya pada rekapitulasi ulang di Puncak Jaya, yang kemudian MK memerintahkan KPU RI dalam hal ini yang akan melakukan rekapitulasi di Jakarta, maka kami akan menyiapkan ini. Jadi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentu akan kami patuhi dan taati. Oke. Sebentar, ini kalau tepat nggak ya kalau saya tanya ke Mbak Betty begitu? Dalam artian kan kalau udah jelas tadi Mbak Titi membuka secara gamblang adanya pelanggaran, adanya ketidakpahaman lah gitu ya, tidak profesional ya di daerah-daerah ini penyelenggara. Ini tentu kan arahnya kan ke DKPP ya Mbak Titi ya. Tapi kalau dari KPU sendiri apa yang bisa dilakukan Mbak Betty? Artinya apakah mungkin budget begitu ya atau apa mungkin gitu? Kalau dari sisi dugaan ketidakprofesionalan atau integritas tentu ada DKPP ya, publik bisa kode etik begitu itu bisa ke DKPP. Tapi dari sisi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, ketika kami mendapatkan laporan, kami boleh melakukan wasnal, Mas. Kami boleh melakukan pengawasan internal di tingkatan provinsi dan tingkatan kabupaten kota tentunya. Dan itu sudah diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Oke, artinya teguran pun bisa dilakukan oleh KPU ya? Boleh banget, boleh sekali kalau kemudian ada indikasi-indikasi seperti itu, kami boleh melakukan pengawasan internal. Dari sisi pengawasan internal kami sudah punya sudah punya template-nya untuk kami kemudian libatkan teman-teman itu untuk kami tanyakan tentu dugaan tidak bersalah terlebih dahulu, kemudian kami akan lakukan verifikasi kepada mereka. Oke, saya ke Mbak Titi mungkin terakhir Mbak Titi. Bagaimana kemudian mungkin Perludem punya rekomendasi ya, bagaimana memastikan agar resiko kecurangan ini nanti tidak terjadi lagi di PSU? Karena kan yang pembatalan hasil pilkada ini tidak semuanya didiskualifikasi, mereka melanjutkan kembali begitu ya orang yang sama begitu. Bagaimana Mbak? Kalau dari tipologi pelanggaran sebenarnya ada yang melibatkan satu kelembagaan secara hierarkis. Ketika misalnya memaknai mekanisme pemilihan secara salah dan menerjemahkan putusan MK juga salah. Jadi dari KPU RI itu terlibat sampai padahal ke KPU yang kan harusnya menjadi itu acuan dan rambu ya. Itu dia, contohnya di Pilkada Banjarbaru yang tadi kita cerita ya. Bagaimana mungkin semua suara dianggap sah hanya untuk satu pasangan calon. Itu pilkada bohong-bohongan begitu ya, dagelan. Dan itu saya kira terbiarkan oleh satu kelembagaan penyelenggara pemilu. Yang kedua itu soal misalnya periodisasi, salah menerjemahkan, nggak mungkin salah menerjemahkan. Putusan MK-nya bisa dibaca dengan mudah. Nah hal-hal seperti ini harus diikuti, tentu kita harus mengawasi. Karena bagaimanapun mereka yang kemudian saya selalu bilang setengah dari integritas penyelenggara itu, pemilu itu ada di penyelenggaranya. Jadi memang kita harus awasi betul di 25 daerah ini, satu, kepatuhan penyelenggara untuk melaksanakan putusan MK secara konsisten dan penuh, utuh.
Jangan lagi multitafsir. Karena konsekuensinya adalah kerugian keuangan negara loh. Betul. Kalau sudah terjadi begini, nggak mungkin hanya dibilang, ya itu konsekuensi logis demokrasi, sudah diatur mekanisme PSU. Tapi faktanya adalah yang menanggung paling berat adalah rakyat. Betul. Karena pajak kita digunakan tidak dengan pantas akibat kecurangan dan ketidakprofesionalan itu. Yang kedua adalah bagaimana peserta juga mengikuti aturan main dengan benar, ya jangan curang. Jangan politisasi birokrasi, jangan politisasi kepala desa, ya. Bukan hanya itu, Mahakam Ulu, Banggai kan juga persoalan yang sama. Jangan lakukan politik uang. Jadi masa mereka yang punya kelakuan, kita yang harus menanggung begitu. Dengan kondisi yang sudah terbelalak begitu ya, maksudnya apa kecurangan dan lain sebagainya. Untuk konteks Serang dan tadi apa tadi? Ada Mahakam Ulu, ada Banggai, dan di Bangka Barat juga karena politik uang. Tidak didiskualifikasi ya ternyata ya pasangan. Kalau di Mahakam Ulu didiskualifikasi. Nah memang yang ambigu ini adalah ada ambivalensi di Serang dan di Banggai. Terbukti ada politisasi program pemerintah dan politisasi Kades, tapi tidak ada. Berbeda. Nah itu yang menjadi catatan. Kalau di putusan soal Serang, MK mengatakan ada keyakinan ketidakterlibatan dari pasangan calon. Tapi bagi saya sih pembiaran itu sama dengan keterlibatan gitu ya. Betul. Jadi agak nanggung juga sebenarnya. Saya sangat apresiasi ya ikhtiar Mahkamah Konstitusi menegakkan kejujuran. Jadi asas prinsip jujur itu dalam putusan MK memang berupaya sedemikian rupa ditegakkan. Tapi satu sisi lain kok ada ambivalensi itu yang mengganjal gitu. Kok nanggung sih MK, kok nggak ada efek jerah? Nggak ada efek jerah, gitu benar. Karena pilkada selanjutnya jadinya menggampangkan persyaratan ya. Ya karena bisa nanti jadi kalau kita coba aja dulu, nanti kan kita boleh ganti calon. Betul, gitu ya. nanti kita majuin lagi kalau misalnya calon pertama gagal. Begitu Put, seterusnya. cari aja Put mana yang calon yang nggak ada, maju Put, coba Put di situ Put ya. Jangan dong, jangan. Terima kasih Mbak Titi Anggraini. Terima kasih Mbak Titi. Betty Epsilon Idrus, terima kasih Mbak. Maaf kami mengganggu di tengah agenda kesibukan. Baik, terima kasih semuanya, sehat selalu. Baik, kita akan hadir lagi di segmen berikutnya ya dengan rangkaian informasi lainnya. Untuk Anda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia.